Perkenalkan, saya Rizka Lutfiana dengan NIM 2017 402121 dari kelas 3 PAIC. Di sini saya akan menjawab soal UAS mengenai mata kuliah sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia. Soal ke-1, jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Dasar-dasar teori psikologis terbagi menjadi 3, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanisme. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang berdasarkan pada peristiwa di sekitarnya. Teori ini berpendapat bahwa belajar terjadi karena operan competition, yaitu jika seseorang belajar dengan baik maka dia akan mendapatkan hadiah, dan hal itu akan meningkatkan kualitas pendidikannya. Yang kedua yaitu teori kognitif, di mana teori ini mengutamakan pada bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga memaksimalkan pembelajarannya. Teori kognitif penting karena dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan dan sebagai tolak ukur mensukseskan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu teori humanisme. Teori ini menjelaskan mengutamakan kelibatan peserta didik secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak melibatkan emosional peserta didik. Soal kedua, jelaskan satu teori desain multimedia dan jelaskan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Multimedia berasal dari 2 kata, yaitu multi dan media. Multi berasal dari bahasa Latin, yaitu noun yang berarti banyak, sedangkan media adalah perantara. Teknik multimedia terbagi menjadi 2, yaitu multimedia interaktif dan multimedia linear. Di sini saya akan menjelaskan multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah desain yang menggabungkan teks, audio, video, animasi untuk yang cara penyampaiannya menggunakan media elektronik seperti komputer atau media elektronik lainnya. Jenis multimedia interaktif terbagi menjadi 2, yaitu multimedia offline dan multimedia online. Multimedia offline cara penyampaiannya yaitu tidak menggunakan jaringan, sedangkan multimedia online adalah yang cara penyampaiannya menggunakan jaringan. Contoh dari multimedia offline seperti CD dan media pembelajaran, sedangkan multimedia online seperti web dan Yahoo. Manfaat media interaktif dalam bidang pendidikan: yang pertama, proses pembelajarannya lebih menarik. Yang kedua, lebih interaktif. Yang ketiga, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Dan yang keempat, kualitas belajar dapat ditingkatkan. Soal ketiga, jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI, sebutkan juga keunggulan dan kelemahannya. Aplikasi yang dapat digunakan sebagai sumber media pembelajaran. Yang pertama, ada aplikasi hafalan. Kelebihannya terdapat 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Arab, di mana kita bisa mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab ataupun sebaliknya dari Arab ke Indonesia. Yang kedua, ada penerjemahan. Kekurangannya dalam sambung ayat itu kurang menentang karena ayatnya itu tidak diacak. Sedangkan aplikasi yang kedua yaitu Udu dan Suara. Kelebihannya yang pertama yaitu memudahkan kita untuk menghafal, seperti menghafal doa-doanya atau menghafal gerakannya. Yang kedua, disertai gambar, gerakan, dan animasi, dan disertai gambar dan suara. Yang ketiga, terdapat tata cara dan disertai gambar step by step. Kekurangannya
dalam fitur doanya kurang lengkap. Aplikasi yang ketiga itu Pongton, di mana aplikasi ini untuk media presentasi dan video animasi. Kelebihannya menjadikan media pembelajaran yang kita buat menjadi menarik, pembuatannya itu praktis, disertai karakter dan animasi. Kelebihannya dalam pembuatannya harus terhubung dengan internet, durasinya terlalu singkat, dilatar belakang dan tidak bisa dilatar belakangi menggunakan musik. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.